Oke, jadi ini motor yang bakal kita ganti dengan kunci keyless ya, dari kunci biasa. Jadi yang dibutuhkan kunci L dan obeng kembang sih. Nanti tahap pertama kita buka windshield, buka cover depannya sini, buka sayap di samping, kiri kanan, baru kita bisa membuka ini, cover buat si kuncinya. Oke, kita skip dulu ya. Oke, ini hasilnya udah kebuka. Kita buka cover ini semua dan cover depan dulu untuk membuka yang ini. Soalnya nanti ada baut-bautnya juga di dalam sini. Nah, ini kunci aslinya, guys. Oke, kita buka ya. Sorry nih, nggak ada time lapse, jadi durasinya normal aja ya. Oh ya, ini bukannya enteng, tapi sudah saya kendorkan barusan untuk mempercepat saja. Nah, ini untuk ke jok, buka jok. Gampang guys, cuman sepi gini dong nih, tinggal di masukin lalu kita kunci lagi. Ini menggunakan kunci T40, kunci bintang yang tengahnya harus bolong ya, soalnya bautnya pun ada titiknya di tengah, jadi harus yang tengahnya bolong, kunci T40 nya. Udah sedikit susah nih, sempit sekali ya. Ini kunci aslinya. Nah, di depan sini ada kabelnya nih, sudah saya lepas barusan. Ya, oke guys, nih kunci aslinya, hanya 2 kabel saja untuk Yamaha, dan Suzuki pun 2 kabel. Oke, next kita pasang yang keyless yang tadi ya, merek 9. Nah, ini yang originalnya. Nah, ini yang keylessnya nih. Nah, semua bentuknya sama persis, jadi bisa dibilang ini PNP ya. Oke, kita skip dulu untuk pemasangan baut ini. Oke, sebelum pemasangan saya lupa, ininya nih harus kita ini dulu ya, kita buang segini nih, berbentuk lingkaran, karena kalau tidak si kunci ini tidak akan bisa masuk ya, kan tidak masuk nih, jadi harus kita buang. Buangnya gampang, pakai cutter aja. Oke, sekarang posisi keylessnya sudah terpasang nih. Sekarang kita pasang ininya lagi, apa ini, untuk membuka jok. Ini gampang nih, sepinya tinggal disangkutin aja di sini nih. Nah, nah, posisi sudah kesangkut, tinggal tarik ke sampingnya, lalu dibautkan lagi. Oke, kencangkannya kira-kira saja, soalnya ini bahannya hancuran, terlalu kuat malah jadi slack nanti ya. Oke, ini modulnya. Nah, ini kedua kabel ini nanti untuk ke sen.
sen kiri atau sen kanan. Kita tinggal menyesuaikan saja dengan warnanya, coklat ke coklat lagi, hijau ke hijau lagi. Lalu ini disambungkan ke bawaannya yang tadi kita lepas di depan. Ini nggak bakal kebalik punya karena sudah ada terminalnya. Ini terminal jantan, ini terminal betinanya wanita. Oke, tinggal dicolokkan saja dulu ke depan. Oke, ini kabelnya sudah ditarik ke depan. Kabel merah dengan terminal jantan dimasukkan ke merah lagi. Lalu kabel coklatnya ke kabel coklat. Sebenarnya coklat ini saya sudah ada rubahan. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini untuk kabel ke sen. Nah, kabel coklat dan kabel. Oh, di sini kabelnya hitam ya. Oh, yang ini maaf. Nah, ini kabel hijau dan kabel coklat. Ini untuk sen. Ini untuk lampu senja 1. Oke, untuk modulnya kita simpan. Kalau saya simpan di belakang speedometer. Yang terpenting ngadepnya, kabelnya ada di bawah. Oke, kita sekarang penyambungan untuk lampu sen. Ini buat lampu sen ya, Pak. Nah, untuk sen kiri ini yang soketnya warna coklat. Oke. Ini ada 2 kabel hitam dan kabel coklat. Nah, ini kabel coklat kita sambung ke coklat juga. Nah, ini nggak perlu dipotong-potong atau gimana untuk kabel aslinya. Kita selipkan saja, jadi tidak merusak juga. Nah, kita selipkan di kabel coklat lagi. Cukup dimasukkan saja seperti ini. Hati-hati serabutnya jangan sampai berantakan keluar, karena bila bersentuhan dengan sebelahnya masa akan terjadi konslet. Oke, kita kunci kembali. Ya, jangan lupa sampai ngeklik di sini. Nah, satu lagi yang soketnya berwarna hijau dengan kabel hijau juga. Di sini ada kabel hijau dan ada kabel hitam. Oke, sama seperti tadi. Tinggal diselipkan saja. Lalu kita tekuk dan pasang kembali. Sampai ngeklik. Jadi biar aman. Untuk modulnya di plastik ulang, karena namanya motor ya pasti riskan dengan air. Tapi saya yakin sih modul ini sudah anti air juga. Tapi ya berjaga-jaga saja. Untuk penempatan modul sih terserah kalian untuk menaruhnya di mana. Tapi untuk saya pribadi saya taruh di sini, mungkin sedikit lebih rapi ya. Nanti kita ikat lagi. Oke, sekarang waktunya pengetesan. Nah, ini kuncinya. Untuk memulai harus ditekan dulu. Ya, dia nyala, sip. Nah, motor nyala dah. Mematikan. Membuka jok, tinggal langsung putar ke kiri. Jok terbuka. Ya, jok terbuka. Barusan aku sennya nyala. Coba kita mode pencarian motor. Nah, sip. Ini sebenarnya bagus,
cuman namanya bukan bawaan orisinilnya dari pabrikan, jadi minusnya adalah di sini kita tetap harus membawa anak kunci untuk mengisi bensin. Ya mungkin ini bisa disimpan di jok atau dikantongin aja lah ya. Disatukan dengan kunci remote pun boleh. Hanya di sini saja kelemahannya. Karena dari kunci kontak bawaan aslinya pun dia bisa buka jok dari sini, hanya buka tutup tangki yang masih harus menggunakan anak kunci. Oke, sekian dan terima kasih. Nanti kita pasang-pasang lagi bodinya dan motor siap digunakan kembali. Oke, cukup simple untuk pemasangan keyless dari produk 9 ini, tidak rumit. Hanya ada 4 kabel totalnya. 2 kabel untuk lampu sen dan 2 kabel untuk kabel utamanya untuk menyalakan motor. Kalau saya boleh bilang di merek lain itu agak ribet. Harus ada penyambungan setrum lagi, masa, ada tambahan speaker di luar modul. Dan ya cukup rumit. Untuk produk 9 ini oke. Maaf saya tidak dibayar oleh 9, tapi hanya review untuk keyless produk 9 ini oke. Terima kasih, ketemu lagi dengan video saya di berikutnya.